Di tengah luasnya Samudra Hindia, sebuah krisis penyanderaan sedang berlangsung. Di atas kapal MT Honor 25 berbendera Palau, nahkoda asal Sulawesi Selatan, Asyari Samadikun, bersama 3 WNI lainnya, kini berada di bawah ancaman senjata perompak Somalia. Kapal itu dibajak di sekitar perairan Hafun. Para perompak tidak hanya meminta uang tebusan, tetapi juga memberi ancaman yang paling mengerikan. Para sandera akan dieksekusi jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Dari Jakarta, pemerintah Indonesia langsung bereaksi keras. Bahkan opsi intervensi militer disebut sudah berada di meja Presiden Prabowo. Peristiwa ini terjadi hanya beberapa bulan setelah insiden serupa pada Januari sebelumnya di perairan Gabon, Afrika. Namun kali ini TNI memahami bahwa medan yang dihadapi jauh lebih berbahaya. Karena itu, intelijen militer terus memantau pergerakan kapal lewat satelit selama 24 jam penuh, sementara keluarga para sandera hanya bisa menunggu kabar dalam kecemasan. Kasus ini juga berkembang menjadi persoalan lintas negara. Selain 4 WNI, kapal tersebut membawa kru dari Pakistan, India, dan Myanmar. Artinya pembajakan MT Honor 25 bukan lagi sekadar krisis Indonesia, tetapi sudah menjadi krisis internasional. Pertanyaannya, apakah pasukan elit akan kembali dikirim untuk menjalankan operasi kilat di Laut Lepas? Atau jalur negosiasi masih menjadi pilihan paling aman? Namun para perompak ini tampaknya lupa siapa yang mereka hadapi. Indonesia punya rekam jejak kuat dalam membebaskan warganya dari penyandra. Kopassus, Denjaka, hingga Kopaska pernah terlibat dalam operasi berani, mulai dari menghadapi perompak Somalia di Afrika, hingga membebaskan sandera dari kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Semua operasi itu berlangsung dramatis, penuh risiko, dan meninggalkan kisah heroik. Lalu apakah kasus MT Honor 25 ini akan berakhir seperti operasi sukses sebelumnya? Atau justru berubah menjadi tragedi besar yang belum pernah kita bayangkan? Inilah kisah penyelamatan sandera Indonesia dari cengkeraman para perompak. Ketangguhan TNI pernah kembali terlihat pada tahun 2016 ketika kapal tunda TB Henry dan Tongkang Christie diserang kelompok militan Abu Sayyaf saat berlayar menuju Tarakan. Penyergapan itu berlangsung brutal. 1 ABK tertembak, 5 orang berhasil menyelamatkan diri. Sementara 4 lainnya diculik dan dibawa ke kawasan hutan Sulu, Filipina. Di sanalah mereka kemudian disandera dalam 30 hari. Pemerintah Indonesia langsung merespon, namun langkah penyelamatan tidak bisa dilakukan sembarangan. Hambatan politik dan diplomatik menjadi persoalan besar karena konstitusi Filipina melarang militer asing masuk ke wilayah mereka. Meski begitu, TNI tidak tinggal diam. Pasukan elit disiagakan dalam status siaga 1 di perbatasan, sementara diplomasi pertahanan ditekan sekuat mungkin. Indonesia menuntut pembebasan tanpa syarat terhadap 4 WNI, yakni Nahkoda Moharyanto Misdan, Loren Marinus, Dede Irfan Hilmi, dan Samsir. Akhirnya, tekanan militer Filipina yang dikoordinasikan dengan intelijen TNI berhasil mempersempit ruang gerak para teroris. Setelah diplomasi total dan negosiasi yang alot, keempat ABK itu berhasil dibebaskan. Pemerintah memastikan seluruh ABK bebas tanpa tebusan. Proses pembebasan 4 ABK merupakan hasil kerjasama diplomatik. Kisah heroik lainnya terjadi pada tahun 2011 dan menjadi salah satu kasus paling terkenal dalam sejarah maritim Indonesia modern. Saat itu MV Sinar Kudus milik PT Samudra Indonesia yang membawa ferronikel senilai 1 triliun rupiah dihadang perompak Somalia. Sebanyak 20 ABK WNI disandra di bawah todongan senjata. Para perompak lalu menuntut tebusan fantastis, yaitu 4,5 juta dolar Amerika Serikat atau lebih dari 70 miliar rupiah. Presiden SBY bereaksi keras dan memerintahkan operasi militer rahasia bersandi Satgas Merah Putih untuk memberi pelayaran kepada para perompak. 2 kapal perang KRI Abdul Halim Perdana Kusuma dan KRI Yos Sudarso diberangkatkan menempuh jarak ribuan mil. TNI juga mengerahkan pasukan gabungan elit, Denjaka, Kopaska, Taifif Marinir, TNI Angkatan Laut, serta Satuan 81 Kopassus TNI Angkatan Darat. Proses pembebasan berlangsung menegangkan dengan pola dual track. Di satu sisi negosiasi tebusan tetap dijalankan untuk memastikan keselamatan sandera.
Namun di saat yang sama pasukan elit sudah bersiap di titik yang tidak terlihat oleh para perompak. Setelah tebusan dijatuhkan lewat udara pada 1 Mei 2011, para pembajak mulai meninggalkan kapal. Saat itulah operasi berubah menjadi aksi cepat. Ketika para perompak berusaha kabur menuju daratan, pasukan elit langsung melakukan pengejaran menggunakan Sea Rider. Baku tembak pun pecah di tengah laut. Hasil akhirnya, 4 perompak tewas karena tembakan. Sementara seluruh 20 ABK WNI berhasil diselamatkan tanpa luka fisik, meski mereka harus menanggung trauma berat selama 46 hari berada dalam penyanderaan. Namun ancaman bajak laut Afrika tidak hanya muncul di sekitar Somalia. Bahaya serupa pun menjalar hingga ke Teluk Guinea, Afrika Barat. Salah satu kasusnya itu menimpa kapal penangkap ikan IB Fish 7 berbendera Gabon yang disergap perompak bersenjata hanya 7 mil dari pantai pada awal tahun 2026. Dari 12 awak kapal, 9 orang diculik dan dibawa ke pedalaman hutan Afrika. Di antara mereka terdapat 4 warga negara Indonesia, yaitu Abdul Aziz, Aditya Permana, Muhammad Fardan Mubarok, dan Eka Trenggana. Pemerintah Indonesia kemudian bergerak cepat melalui jalur militer dan diplomatik. Atasnya Pertahanan RI di Abuja menjadi ujung tombak koordinasi, bekerja langsung dengan militer Gabon dan otoritas keamanan setempat. Tujuannya jelas, melacak lokasi penyanderaan, mengunci ruang gerak perompak, dan menekan mereka melalui operasi darat militer Gabon. Setelah hampir 60 hari berada dalam penyanderaan yang mencekam, tekanan itu akhirnya membuahkan hasil. Pada 5 Maret 2026, keempat ABK WNI berhasil dibebaskan. Tanpa pengerahan pasukan pemukul langsung dari Indonesia, keberhasilan ini menjadi bukti kuatnya diplomasi pertahanan dan kerja intelijen maritim di wilayah terpencil. Keempatnya kemudian dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan selamat. Kasus ini pun bukan yang pertama. Pada Maret 2016, kelompok Abu Sayyaf juga menyandra 10 ABK WNI dari kapal Tunda Brahma 12 dan Tongkang Anand 12. 2 kapal tersebut hilang di perairan Sulu, Filipina ketika sedang mengangkut 7.500 ton batu bara. Insiden ini langsung membuat TNI bereaksi keras. Pasukan memukul dari Kopassus, Paskas, dan marinir segera disiagakan di Tarakan, Kalimantan Utara. Helikopter serbu dan kapal perang sudah dalam posisi siap bergerak. Namun rencana operasi tidak bisa dijalankan begitu saja karena terbentur batas diplomatik. Konstitusi Filipina melarang pasukan asing masuk ke wilayah mereka. Meski begitu, pengerahan kekuatan militer Indonesia di perbatasan tetap memberi tekanan besar. Mobilisasi itu menjadi daya tawar penting yang mendorong Filipina melakukan operasi darat secara masif. Di saat yang sama, jalur negosiasi non-pemerintah terus bergerak senyap untuk mencegah para sandera dieksekusi. Akhirnya, pada 1 Mei 2016, ke-10 ABK WNI dibebaskan dalam kondisi lemah. Mereka dijemput oleh tim khusus, lalu langsung diterbangkan ke Jakarta. 10 WNI ABK Brahma 12 yang disandra tiba di Lanut Halim sekitar pukul 23.20. Namun ancaman pembajakan tidak selalu datang dari Somalia atau Filipina. Di wilayah sendiri, tepatnya di perairan Morosi, Sulawesi Tenggara, kapal tanker minyak SPOB Graha 21 pernah menjadi sasaran perompak. Saat kapal sedang berlabuh, 6 pelaku bertopeng dan bersenjata tajam memanjat ke atas kapal. Mereka dengan cepat melumpuhkan 8 ABK yang tak sempat memberi perlawanan. Para kru diikat menggunakan tali plastik, mulut mereka disumbat, lalu isi kapal dijarah. Mulai dari ponsel, GPS, laptop, uang tunai, bahkan seekor ayam Thailand ikut mereka bawa dari atas kapal. Begitu laporan diterima, aparat TNI Angkatan Laut langsung bergerak melakukan penyergapan dengan cepat. Seluruh awak kapal yang sempat disandra berhasil diselamatkan tanpa luka. Para pelaku juga berhasil diringkus di lokasi kejadian, bersama barang bukti berupa senjata tajam dan hasil jarahan. Namun ancaman pembajakan juga pernah muncul di perairan Indonesia sendiri. Selat Malaka misalnya sejak lama dikenal sebagai salah satu jalur rawan kejahatan laut. Pada September 2007, kapal tanker MT Kraton yang membawa 2.250 ton minyak goreng tiba-tiba hilang dari pantauan radar saat berlayar menuju Cilacap.
Di tengah gelapnya malam di Sungai Musi, sekelompok perompak profesional naik ke atas kapal dengan senjata pistol rakitan dan granat. Mereka menyerang nahkoda, mengambil alih kemudi, lalu menguasai kapal sepenuhnya. Untuk mengecoh aparat, para pembajak bahkan mengganti nama kapal menjadi Ratu. Sebanyak 17 ABK disekap di ruang jurumudi di bawah ancaman maut. Sementara itu, kapal dipaksa mengarah ke Singapura dengan tujuan menjual muatan minyak goreng tersebut ke pasar gelap. TNI Angkatan Laut langsung bergerak besar-besaran. Gugus Keamanan Laut Armada Barat mengerahkan 6 kapal perang dan 1 pesawat pengintai nomad untuk menyisir wilayah perbatasan. Setelah 3 hari pengejaran, kapal target akhirnya terdeteksi di perairan OPL Timur. Pada titik itu, ruang negosiasi nyaris tertutup. Perintahnya tegas, lumpuhkan atau tenggelamkan. Senin pagi, operasi penyergapan pun dimulai. Dalam 3 jam yang menegangkan, personil TNI Angkatan Laut naik ke kapal, menyisir setiap ruangan, mendobrak pintu-pintu kamar, dan melumpuhkan 14 perompak satu persatu. Seluruh 17 ABK berhasil diselamatkan tanpa luka serius. Sementara para pelaku diringkus bersama barang bukti berupa senjata api dan granat.